Menu andalan Nggak apa-apa. paling enak apa? Menurut, Jengkol kan? menurut dirimu apa? Ayo, apa? Paling enak. Liwetnya yang mana? Liwetnya oke. Liwet oke ya? Liwetnya oke. Liwet apa? Liwet apa? Pakai jengkol. Liwet kanan, liwet kiri? Liwet ayam oke. Liwet ayam. Ya udah Guraminya yang itu juga aja. oke. Yang apa? Yang lengkap. Yang lengkap ya. Ya, boleh. Nah, ini namanya sambal dadak nih, Bun. Sambal Jadi dadak ya. nggak akan terlalu halus, Bun. Justru di sini enaknya. Ini laki lo seneng banget sama sambal lo? Yes. Waduh, top Marco, top. Terus habis itu gue dimimpiin. Mimpinya tuh meninggal. Tapi kan ada ketakutan di situ. Bun. Ada ketakutan dimana gue mulai merasa bahwa oh my god gitu. Ya mati itu kan pasti gitu ya. Terus apakah aku akan mati dalam keadaan lebih baik atau enggak gitu. Beberapa bulan lalu ada tawaran kan Bun, nyanyi untuk acara private. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Gue bilang, pas nyanyi jangan pakai hijab. 120 juta Bun, demi Allah. Terus aku langsung gimana ya, karena aku udah nawaitu ya, udah bismillah gitu. Aku udah janji sama Allah, aku nggak mau memperdagangkan ibaratnya karena duit ya udahlah nggak ada yang tahu juga gue buka gitu ya. Kalau 2 miliar lo nggak buka juga? Nggak. Bener nih? Insya Allah nggak. 5 miliar? Enggak. Oh, baiklah. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Adul TV. Hari ini aku ke warungnya Tante Janeta. Aku dengan main sini. Mau ngapain coba? Coba ya. Assalamualaikum Bunda Maya, tolong dong Bunda bikinin lagi yang lebih besar Bunda, butuh supportnya Bunda, tolong Bun. Dia udah punya laki masih minta-minta ke baju. Ya wes, aku lagi mau mampir ke warungnya Tata Janeta. Warung Teh Tata ya. Aku masuk dulu guys. Asik. Salam Bunda, assalamualaikum Bunda. Ya Allah Bunda, aku akhirnya datang ke Akhirnya datang warungku. juga warungnya Teh Tata. Ya Allah. Super sibuk soalnya si Bunda Teh. Ayo Bun, masuk Bun. Kita udah janjian dari beberapa bulan lalu waktu lo udah mulai buka ya warungnya. Cuman gue baru sempat sekarang. Ya, karena kan Bunda sibuk, paham. Mumpung Bunda kesini, sekalian mau minta disupport Bun. Supaya bikinnya lebih gede Bun. Oh gitu ya. Kenapa lo nggak bilang gue suruh investasi sekalian? Boleh nggak? Boleh banget. Oke, menu apa yang paling andalan nih? Ini kan lo makanan Sunda ya berarti ya? Iya, yang andalannya ya nasi liwet. Kayak gitu Bun, nasi liwet, jengkol. Lu suka jengkol nggak sih? Bisa. Bagus. Dibilang suka enggak, tapi bisa makan Oke. jengkol. Ini Mas Irwan nggak akan marah nih kalau lo makan jengkol. Lo malam ini kebetulan nggak ketemu dia. Ada Oke, lipstiknya aman. Tata lo. Ah, ini Tata juga jualan lipstik nih, DJ. Gue suka pakai yang nude tuh, yang Ada Bun. Mau beli berapa ratus? gue mau beli. Berapa ratus Bunda mah kecil. Aduh, kecil. Min. Oke, di sini ini warungnya Teh Tata baru buka berapa lama? Sekitar 6 bulan ya, apa 5 ya? Ya 5 mau ke 6 bulan. 5 sampai 6 bulan. Ini makanan Sunda. Di sini ada makanannya, ada ayam jantan goreng, nasi liwet goreng, nasi ayam liwet, Nasi liwet peda jengkol. Ayam nih enak, menarik. Tapi gue mau dimasakin sama lo langsung. Aduh. Boleh Bun. Biarin aja. Tapi bukannya masakan di sini lo yang masak langsung? Iya, semuanya di sini dimasak langsung di rumah. Tapi kayak ayam, kayak gitu Bun. Jadi di freezer semua kan. Pagi-pagi dinaikin ke atas. Tapi kalau kayak nasinya udah dibuat di sini Bun dengan resep yang udah aku kasih. Sambalnya juga. Ntar gue bikinin sambal langsung buat Bunda ya. Gue yang bikin. Boleh. Sambal apa? Sambal mentah. Oke? Oke, makan. Yuk. Lu mau pedas banget apa pedas biasa aja? Jangan deh, jangan pedes banget. Oh, jangan pedas banget. Enggak. Nanti nggak enak kita sambil syuting. Oke. Mendingan pedes biasa Pas, aja. oke, standar. Oke, siap. Emang kalau pedes banget tuh berapa rawit? Rawitnya kalau buat satu orang bisa 10-15. Pedas banget. Hijau atau merah? Merah. Oh merah pedes banget. Pedes Ya, banget. itu cabai setan itu loh, Bun. Kalau yang pedes biasa berarti Cabai setan tuh, Bun.
Saya kan jangan lihat gue. Iya. Tolong ya. Cabai setan. Cabe setan deh, kameramen setan ya kan. Nah, berarti kalau cabenya yang pedasnya biasa berarti Ya paling 5 lah, Bun. Oke kan boleh. kalau 5? Oke. Ya 7 masih oke lah. Oke, 7. Sip. Jadi gue bikin sambal Aku dulu ya. Nongkrong. Oh, gue ngeliatin lo bikin sambal ya. Bikin boleh. Gue taruh sini dulu deh. Tasnya ya. Oke. Tolong emasnya Bunda disimpan dulu anak-anak. Emas sama ceknya. Kok jadi gue yang nyimpenin ya? Warung Nateh Tata yang pernah gue coba adalah siomay. Siomay. Siomaynya enak. Asik, alhamdulillah. Lo Iya belum ya. nyobain liwatnya belum? Iya, gue belum pernah makan yang di luar siomay lo. Ada juga ini Bun, apa namanya gule. Gulai tikus. Iya, iya gulai tikungan itu. Gulai tikus lagi. Gulai tikus Gue gulai cicak sih Bun, pakai daging cicak. Kirain gulai, kalau gue gulai darat guys. Bule ada, lu mau yang mana? Kamu Bule. mau nggak suka? Bule kangkung? ada bule. Bule udah pulang ke Iran Bun. Tolong Kita ya. makan bule. Suami saya mana ya? Oh masih di mobil, alhamdulillah. Ada suami? Ada. Oh, suruh turun dong. Oh iya, ntar ya. Suami, Jadi guys, di sini ada es-esan, ada minumannya, ada jeruk pontianak, ada teh manis, Dipanggil. teh tawar, bandrek. Waduh. Ini ada kopi susu gula aren. Bun ada gurame mau nggak? Wah, ini Gurame goreng mau nggak? kirain dia gurame. Oh enggak, ini Gula, sugar daddy. Sugar daddy. Sugar daddy, tapi sugaran daddy musri lah, jauh lah, ya kan? Ini little sugar daddy, ya. Little sugar daddy, Iya, ya. little itu kan big super daddy, ya kan? Alhamdulillah, amin. Amin, amin. Jadi Bunda mau cobain gurame? Actually gue nggak banyak makan. Menu andalan lu Nggak yang apa-apa. paling enak apa? Jengkol kan? Menurut dirimu apa? Ayo, apa? Yang paling enak? Liwatnya yang mana? Liwatnya oke. Liwat oke ya? Liwatnya oke. Liwat apa? Liwat apa? Pakai jengkol. Liwat kanan, liwat kiri? Liwat ayam oke. Liwat ayam. Ya udah, Guramenya yang itu juga aja. oke. Yang apa? Yang lengkap. Yang lengkap ya? Ya, boleh. Nah, Nih. sang penggoda ini. Oh ada mana? Nasi liwet sang penggoda. Mana dia Mana? tulisannya sang penggodanya? Oh, nasi liwet sang penggondol. Iya, ya. Kenapa lo nggak namain semuanya lagu-lagu lo? Gurame terbang, apa tuh Penipu namanya? hati. Penipu hati, iya. Sop buntut korbanmu gitu ya. Heeh. Iya sih, bagus juga tuh idenya. Jadi nggak cuma nasi liwet sang penggoda doang, ya kan? Nih, nasi liwet sang penggoda. Semuanya ya. Iya. Iya benar-benar. Gurame terbang apa? Lagu lu apa lagi? Korbanmu. Ya korbanmu, penipu Udah hati. penipu hati. Sang penggoda. Terus sama bawalah cintaku. Nah. Iya tuh Terus- nasi gulai, bawalah cintaku. Terserah. Oh, apa namanya? Satu lagi ini tidak masalah. Nah. Tidak masalah taruh di mana ya? Nasi gulai tidak masalah. Gitu. Terus bingung. Kenapa maksudnya nasi gulai tidak masalah ya? Apa ya? Nggak punya masalah dia Bun, kayak sang penggoda ini dia digodain mulu Bun. Ah. Jadi agak masalah gitu loh. Oke. Mulek ya? Ulek ya, sekarang ya. Oke, ntar Sambal ya. aja. Jadi ini adalah sambal tata. 7 ya, Bunda bilang 7 loh, jangan 7. kepedesan. Oh sambal mentah ya? Aku di dalam deh. Gue pengen lihat namanya Tata Janeta ngulek. Nah, ini Terasi, pakai terasi. kita bikin spesial Sambal. buat Bunda. Katanya Bunda nggak mau terlalu pedes kan? Enggak. Bukan gua nggak mau pedas, cuman gua lagi pengen menikmati ngobrol sama lo. 1, 2, ya 3, kan? 4, 5, 6, 7. Tuh pas loh Bun, gue giniinnya Udah, pas banget loh. Ih, 8 baik lah banget. Bun. Ya udah. Nggak akan pedes beneran. Ya, kalau 15 gua kepedesan sih kalau merah ya. Ini merah kok, aman-aman. Merah jusnya pedes. Aman, Yang aman. cabai rawit merah maksudnya. Ini Bun ya, gue bikinin buat lo nih Bun. Aduh. Spesial. Spesial buat dari Tata Janeta nih. Lu orang Jawa kan Bun? Jawa. Jadi nggak apa-apa pedas manis ya? Oke, enggak apa-apa. Nggak apa ya? Enggak apa-apa. Karena kalau gue bikin sambal pedas manis Bun. Ya Bismillahirrahmanirrahim. kalau kurang pedes manisnya liat gua lah ya. Oh iya, lo manis banget. Kaya lagi, harum. Tadi gua tanya nih Tata, hijrah banget nih Tata nih. Sekarang pakai Enggak jilbab. lah, masih Hah? belajar kali Bun. Kalau hijrah banget udah pakai syar'i kali. Gua kan enggak. Ya kan dari seorang Tata Janeta yang seksi ya kan. Ya, Kemudian ya, ya. tiba-tiba sekarang jadi tutupan gitu kan.
Kalau gue kan mampu gue Yang preman gitu ya, Bun? Somannya begini. Bun, ini mereknya apa bajunya? Hah? Mohon maaf Bun, takut kecepretan Oh, sambal. enggak. Gue Kok nanti ini- bertanggung jawab lo gantiin. Soalnya Bunda kan pakai bajunya bermerek semua, aduh malu gue. Tapi emang lo emang bisa ngulek ya? Kalau gue emang nggak bisa. Kalau Oh, gue blender. sumpah. Beneran? Gue blender. Gue nggak bisa ngulek gue. Masa? Ini juga kan kalau namanya sambal mentah itu nggak terlalu yang lembut Hancur, banget. ya. Heeh. Kan sekarang blendernya kan bisa yang nggak lembut. Bisa, bisa. Nah, oke. Kok semua pada ngeliatin aku ya? Bukannya orang Sunda tuh kalau sambal dadak bukan ya? Iya, ini sambal dadak. Oh ini sambal dadak. Ini sambal dadak nih. Sambal dadak tuh sambal dadakan apa gimana sih? Yes. Oh gitu. Iya. Kalau gue bikin sambal tuh pedes manis gitu loh, Bun. Kalau Padahal kan pedas manis orang Jawa ya. orang Jawa, bener. Gue kan orang Jawa, Jawa Barat, Bun. Iya benar juga sih. Jawa Barat sih. Jadi ada juga orang bilang, Mbak, aku nggak mau terlalu manis ya, gitu. Karena sambalku spesialnya memang pedes manis, gitu. Kan enaknya pedas manis. Iya, Karena gue orang Jawa sih ya. Kalau orang Sumatera kebanyakan pedas gurih. pedes gurih bener. Ya. Nah ini udah nih Bun, tinggal dikasih tomato. Wah, Understand? ya, tomato. Tomat. Tomato ya, kita kasih tomato. Nah. Tomato and jeruk. Ya, oh pasto. Bunda, gue takut kena deh Bun. Nggak apa-apa, Oke. Jangan dong. Dan lokasinya prime banget guys, di Jakarta Selatan dekat rumah gue lagi. Kenapa gue baru mampir sekarang? Ya padahal deket banget ini Kan gue bilang Bun deket banget kali warung gue bilang gitu. Kan lo sibuk sama idol. Oh iya benar. Udah mau selesai juga ya idol ya. Udah ya, tinggal ini ya Bun, Tinggal- grand final. Nah, ini pak grand final. Nah, kalau gue suruh ngulek gue Nah ini namanya sambal dadak nih Bun. Sambal Jadi dadak ya. nggak akan terlalu halus Bun. Justru di sini enaknya. sambal mentah itu bukannya mesti langsung cepat habis ya? Yes. Makanya kalau yang take away kita nggak pakein ini. Kita pakai sambal goreng Bun. Oh jadi ini ditumis dulu. Yes. Oh jadi kalau kalian makan di sini berarti kalau anda beruntung datang langsung ngulekin buat kalian. Yes. Asli. Iya kan? Yes. Widih, ini nih, Ini rahasianya nih Bun, biar wangi. ya. Ini salah nih anak-anak di belah dua, harusnya jangan usah. Ini laki lo seneng banget sama sambal lo. Yes. Waduh, top Marco top. Yuk, Lanjut. siapin makanan buat Bunda, sang penggoda. Sang penggondol, nasi liwet. Ini kita ambil jeruknya ya Bun. Yap. Gua tadi ngopi nih Bun, gila. Hah? Kalau abis ngopi gue tuh kayak deg-degan gitu loh. Hah? Kalau abis ngopi, Kenapa? jantung gue kayak deg-degan gitu. Mungkin udah dekat ketemu gua nggak? Nggak ya? Oh, gue seneng lah ketemu lo kan, cair dong. Oh. THR. Ya elah dia masih pakai THR. Padahal katanya lakinya sugar daddy ya. Kan little sugar daddy. Nah, udah Little jadi. sama enggak tuh nah intinya pokoknya sugar daddy. Minjem sendok Daddy dong. yang manis. Sendok. Ini bekas terasi soalnya. Nih. Udah mau cobain? Coba dong. Ini aja gue belum cobain. Nah, coba. Bismillah. Enak gak? Bener, pedes nggak? Kalau gue sih agak berani kurang asin dikit. Kurang asin ya? Boleh kasih. Banyak banget. Oh, udah cukup. Enggak. Enak rasanya kayak rujak-rujak. Anjir rujak. Kan pakai gula Jawa soalnya kan. Iya, coba lagi Bun. Nah. Mantap. Mantap ya. Terasihin lagi dikit. Lo mau pakai ini nggak? Kangkung, cak kangkung mau nggak? Boleh? Ya, cak kangkung. Boleh. Oke. kangkung. Saya yang masak. Waduh, gue temenin terus di bawah nih. Kapan lagi masakin Bunda? Bunda juga pinter loh masak loh. Kalian udah tahu belum? Bunda tuh pinter masak loh. Dia bisa bikin itu apa lidah apa Bun? Lidah asin, lidah semur. Bunda begini-begini jago masak, hati-hati. Kayaknya kita harus hati-hati nih masakin buat Bunda. Ya kalau nggak enak bilang aja enak Bun. Enak, ini enak. Insya Allah. Alhamdulillah enak. Ini harus habis ya Bun ya. Oke, yuk kita masak yang lain dan Bunda ke atas. Kalau misalnya lo nggak pedas berarti 5 ya cabenya ya? 5. 5. Yuk, kita Udah. pedas anjir. Enggak, bukan apa-apa. Gue akhir-akhir ini mulut gue mungkin ini ya kuat.
kadang-kadang perutnya Iya, yang nggak iya, kuat. Jadi gue takut ntar gue pulang gue ke toilet. Insya Gue Allah enggak. agak mereduce sekarang kepedesan hakiki. Kan lu sering kena itu kan? Apa yang mah itu apa namanya? Oh GERD, dulu karena GERD. batu empedu. GERD kan? Enggak, Itu bukan GERD. Itu bukan. Gue dong yang kena GERD. Iya kan, aku udah bilang waktu itu kemarin. Kok gue terus gitu sih, Bu? Pokoknya ada muntah. Oh, Gua muntah, kemarin gua baru muntah. tahu. Lo tuh GERD baru yang kemarin lo live di TikTok itu. Gue bilang tuh 3 GERD. hari gue nggak bisa makan. Iya. Muntah-muntah gue. Nah itu lo pedes harus lo kurangin. Iya. Harus. Tapi gue nakal sih, tetap gue makan pedes. Iya, kurangin. Iya. Terus kalau makan, orang-orang GERD nggak boleh makan cuma sehari cuma sekali. Jadi kalau sekali nggak makan seharian terus makan sekali brok banyak. Itu Betul nggak boleh. banget. Jadi gue gara-garanya intermittent. Jadi gue nggak makan pagi kan, langsung ke sore kan, baru makan. Itu yang bikin gue GERD. Jadi Iya. gue nggak bisa intermittent. Iya. Nggak bisa. Gue pagi harus sarapan. Intermittent fasting tidak cocok untuk mereka yang GERD. Betul. Gitu. Kalau gue intermittent fasting tapi gue nggak punya GERD. Ya. Karena GERD itu adalah ini guys, lo ngerasain kayak ada Asam kayak lambung. sakit kayak ada cairan ke sini Yes. ke atas. Bener. Terus panas, terus kayak klep lambung lo tuh nggak bisa nutup sempurna. Kayak ada makanan loh di sini Iya. kayak nggak enak banget, nggak enak Nggak banget. enak banget, gue tahu. Akhirnya gue nggak intermittent lagi. Ya udah makan aja gue pagi. Tapi porsi di Iya, jadi kurang. porsi yang harusnya 2 kali sehari, Yes. lo bagi jadi 3. Ya, bener. Lebih mendingan sering kan? Mendingan sering Tapi daripada dikit. GERD. Tapi dikit. Yes. Ya, gitu. Bener. Yuk kita ke atas. Ini siapin buat Bunda, taruh di nampan. Bunda, lu suka ikan peda ini nggak? Aku suka apa aja, yang penting kata Janet saya bikinin. Diambil lagi ke airnya. Sayang airnya, enak. Diambilin airnya. Udah, aku mau kangkung dicuciin. Enak soalnya. Yeay, Bunda suka sama sambelnya. Enak. Katanya pedas. Bunda minumnya mau jeruk nggak? Jeruk Pontianak. Boleh? Oke, bikinin guys. Oke, Bunda tunggu di atas ya. Ayo, Gue bikinin. gua tunggu di atas ya. Ya. Tambahin gula dong ini. Sama tambahin terasinya. Ini bikin anak-anak sesuai dengan resep, tapi kadang-kadang kan namanya selera ya. Iya. Oke. Ini kita lagi bikin sekarang ini goreng ikan gurame terbang. Cuman bawang merah, bawang putih dan cabai. Sumpah gue habis minum kopi, deg-degan loh, sumpah beneran. Kopi apa sih? Sa kangkung, sang penggoda. Yuk, ke atas yuk. Kan serving makanannya ke Bunda. Yuk, selamat siang Nyonya. Hebatan. Hebatan, Masya Allah. Mangga, Bu. Ya Allah, jengkol. Gue udah dari tadi gue udah menikmati, sorry basah. Udah, sengaja Menikmati kan? jeruk Pontianak, guys. Satu aja kan, Bunda? Lu ngasih gue banyak banyak nenek. Ya Allah, Masya Allah. Ini yang terbang tadi. Wah. Nah, itu taruh di sini. Ini kita mau Oke, kita lihat mau Bunda review makan. sekalian ya. Review makanannya warung Teh Tata. Sambil Bismillah. banyak kasih pertanyaan-pertanyaan. Lu lagi launching film ya? Udah selesai. Udah selesai ya? Udah nggak ada lagi di bioskop. Oh. Itu film bikinan? Bikinannya si Pak Bro. Oke. Bun, lu pakai sendok asli? Pakai sendok lah. Oh iya. Kan pegang sambal terasi. Jadi aku dapat makanan. Ini sekarang adalah ayam liwet, jengkol, peda, bihun, gurame, tumis kangkung. Ini katanya restoran lo rame jam 11 sampai jam 2 siang. Yes. Jam makan siang sama jam makan malam. Iya. Makan malam kita tutup jam 7, Bun. Oh, jadi makan malam nggak ada ya? Iya. Oke. Oke. Nih. Duh. Ini kangkungnya kangkung apa nih? Kangkung tumis, Tumis aja. biasa? Biar nggak ngalangin Bunda makan. Bismillah. Ini kita cobain jengkol. Ini jengkol apa? Jengkol bumbu merah aja sih, balado aja. Jengkol bumbu merah.
Enak guys. Jengkol itu kalau yang masak gak pinter dia ada rasa yang pahit. Ini enak. Yeay, satu. Oke. Sambal tadi udah ya. Sambal tadi udah lulus ya. Lulus. Bunda approve. Approve, gurih. Ya. Yang ayam. Ayamnya ayam pejantan nih Bun. Nggak ada ayam banci ya? Oh, kok jadi banci? Ayamnya ayam pejantan Bun, bukan ayam itu loh, apa namanya? Ayam boiler. Oh, ayam kampung. dia mau jelasin ayam boiler kayak ayam kampung kayak gue nggak ngerti. Yang gue tahu cuma ayam doang udah. Ayam-ayamku. 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 Iya, Oke, itu lagunya. Hati-hati kena royalti ya. Kan ayam bukan ayam. Apa Oke, itu oke. judulnya gue yang bikin kok. Oh ayam-ayam. iya. Diakuin nggak lo yang ngarang? Nah itu Enggak. udah lah Bunda jangan bikin. Diakuin kok ada di itu apa judul Bayi Tata Janeta, Bayi Tata ayang-ayangku. Top, mantap top. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kok nggak basa-basi guys. Ini warung Tata Janeta di mana? Di Pasar Cipete Selatan. Pasar Cipete Selatan dekat rumah gua. Oke, sekarang bihunnya ya. Soun. Soun. Tapi pedes sih. Sambelnya maksudnya. Lo bikin menu nasi bungkus gitu nggak? Iya, bikin. Tuh, tim mau nggak? Nanti kalau misalnya itu, gue pesen halo ya. Asik, alhamdulillahirabbil Gue suka alamin. bingung ya, soalnya suka bingung cari makanan buat orang-orang kantor. Iya. Kalau misalnya gue ngebeliin tuh suka bingung yang paketan yang misalnya Iya. paket nasi uduk, nasi liwet, blek. Ada, kita ada. tenang aja, Baik. pokoknya lu mau pesan 100, 200 siap. Bisa ini nggak? Bisa. Pokoknya bisa aja dulu. Kotakan maksudnya? Kotakan. Kotakan ya? Ya, bisa pakai besek atau pakai box. Pakai tampah juga ada, Bun. Oke. Ini sambil ngobrol-ngobrol guys ya, sambil kita makan. Ini beneran guys, aku nggak bohong, demi Allah ini enak banget sumpah. Alhamdulillah. Emang berarti Tata jago masak. Jago masak, bukan lagi jago aja, jago masak banget. Amin ya Banget. Allah. Udah dia pinter, bisa bikin lagu ya, sang penggoda ya kan, bisa bikin lirik ya kan. Amin. Nyanyi ya kan. Cuman ya, pernikahannya kalau waktu kemarin kurang beruntung aja di awal-awal. Dibahas lagi. Di awal-awal, Iya, bukan bener. yang sekarang. Iya. Yang sekarang alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah dengan hati ya. Iya. Gak bercanda. Kok gue yes lagi? Gak bercanda. Oke, ini konsep siapa bikin warung ini? Konsepnya aku sama Intan. Ini Intan partnerku. Mami Intan paling jaksel. Dia adalah konten kreator, per-review kayak makanan-makanan gitu Bun. Terus dia main ke rumah berapa kali dia bilang, Mbak kenapa kamu nggak buka warung aja sih gitu, restoran. Tan kayaknya kalau restoran masih butuh modal yang besar ya kalau tempat yang gede gitu kan Bun. Terus gue juga belum ada pengalaman Tan gitu. Ya udah buka yang kecil-kecil aja dulu. Kita start di sini, alhamdulillah di hari pertama, kedua ya alhamdulillah rame gitu loh. Gitu. Awalnya dari iseng sebenarnya. Dari iseng tapi rame ya. Alhamdulillah bisa menghidupi karyawan 7 orang. Oke. Alhamdulillah, Bun. Berarti lo mau buka lapangan pekerjaan buat orang-orang ya. Betul, insya Allah. Mudah-mudahan bisa buka cabang kan gitu kan. Amin. Tapi boleh deh, boleh buka cabang sih, ini enak soalnya. Amin. Enak banget soalnya. Nah, apakah, sorry, warung ini apakah suami lo ikut andil? Mas bro. Dia sebagai sponsor, investor. Ya, Sugar daddy ya? Investor. Sugar daddyku. Tata jadi tadi pinter masak ya. Ah, Bunda mah. Bunda Demi juga Allah, pintar ya Allah, masak. gue kagak gombal gila. Ah, Bunda mah. Kan gue orangnya apa adanya, misalnya Ini hidung gue muter banget. kan gue apa adanya kayak tadi sambel, boleh nggak lu tambahin asin Yes. sedikit? Gue orangnya apa adanya. Nggak mungkin lah gue kalau misalnya itu apa sih gue ngomong langsung depan orangnya, ini kurang itu Iya, gitu. Better kayak gitu kan, daripada di depan senyum-senyum. Daripada belakang kita ngomongin. masuk ke TikTok terus tahu masak ke restoran ini nggak enak men, akhirnya jadi Iya. nggak. Tapi ini bener, ini nggak lebay. Nggak lebay. Gue paling demen nih Kangkung. tumis kangkung dengan bawang yang banyak. Buka cabang, Bun. Ini yang masak siapa? Lo apa? Gue dong. Tadi ada buktinya kan? Gue paling seneng ya
tumis kangkung dengan bawangnya, rasa bawang garlicnya. Ini garlic berarti kan Yes. ya? Dan garlicnya tuh udah mateng gitu loh. Yes. Jadi kayak garlicnya bawang goreng yang digoreng. Gimana ya? Bawang goreng Bawang yang putih. digoreng. Bawang putihnya udah mateng yang coklat gitu loh. Iya. Bukan bawang putih yang masih putih ya. Iya. Ini bawang putih yang Kan kalau nggak gitu bau kan biasanya. masih langu. Ini bener-bener well done gitu ya. well done banget dan jadi kayak snack kita makan kacang tanah yang ada bawang putihnya itu yang udah mateng. Nah itu enak tuh. Ini tumis kangkung kayak rasa kacang tanah tuh yang kita makan tuh ada bawang putih, itu enak banget, gurih. Enak banget, gak bohong, sumpah demi Allah. Dan ku pernah jadi yang tersayang. Emang Bunda ini kesayangan gue. Nah, lu pinter banget masak. Tinggal guraminya yang belum gue cobain. Bihunnya oke, enak, sounnya enak, ayamnya enak, jengkolnya juga enak. Jadi nggak heran pada saat dia buka pertama kali warungnya langsung rame. Alhamdulillah. Ya berkat bantuan Allah juga sih. Alhamdulillah lah. Ijabah Allah gitu loh. Sebenarnya kalau mau bikin mau buka restoran ya Allah mohon dipermudah kayak gitu kan. Supaya banyak orang yang dateng. Karena apa? Kita kan menghidupi karyawan ya Bun, 7 orang di bawah tuh. Terus Kalau nggak ada kemudahan dari Allah juga kan nggak mungkin jalan gitu loh. iya. Dia juga bikin Terus kayak lipstick tiba-tiba DJ viral kan. gitu loh Bun. Oh gitu. Alhamdulillah sih. Kita nggak pernah bayar-bayar kayak konten kreator gitu loh Bun. Tiba-tiba mereka datang sendiri dengan sukarela gitu. Oh Bun. gitu. Iya. Kayak gue datang sukarela ya. Iya sukarela loh Bun. Dari beneran tiba-tiba tak gue mau makan di tempat lo. Gitu. Karena gue denger dari teman-teman gue bilang, warungnya Tata enak. Jadi makanya boleh nggak gue datang ke tempat lo? Bukan Tata ke rumah gue ya, tapi gue ke tempat Tata warung mau review. Karena kemarin waktu live TikTok, bukan live ya, kita ada posting video. Terus ada yang bilang gini Bun, ya Allah Mbak Tata kasihan banget katanya. Bunda, tolong dong dibantu Tata Janeta untuk buka restoran yang lebih besar katanya gitu Bun. Ya, sekalian aja nih gue mau ya kan bikin mengajukan proposal gitu kan, ya kan. Gitu ya. Iya, kayaknya gue sedih banget gitu hidupnya Bun. Padahal kan ini hobi ya Bun Iya, ya, yang hobi. alhamdulillah menghasilkan gitu. Iya. Jadi netizen itu nge-tag gini loh, Bunda Maya Estianti Real, tolonglah ini Tata Janeta dibantu perekonomiannya. Tata nggak kere ya? Gak Bingung. apa-apa Bun, gak apa-apa. Tumis kangkung lo enak banget. Gue mau motek tapi mau pakai tangan ya. Gak apa-apa Bun, kan udah cuci tangan tadi. Oke. Gak apa. Ini Kenyang kali Bunda. Goreng juga Mbak Tata. Iya, ini goreng Tata aku. juga. Wah hebat. Gue seumur hidup nggak pernah lo gue goreng ikan lo. Nah, Nggak pernah gue. Karena gue sebenarnya agak ikan ini apa gurame gue makan. Pokoknya yang kayak bandeng, kayak ikan apa tuh? Kembung. Pokoknya ikan yang durinya banyak tuh gue Yes. nggak pernah goreng. Dan biasanya gue selalu beli. Gue nggak pernah bikin sendiri. Ya Bunda ngapain juga ke dapur Bun? Heran gue. Gue kalau misalnya bikin tuh kayak ikan gindara, ikan apa tuh yang buat chips dori, dori gindara yang nggak ada tulang. Ya. Itu gue iya. Yang kayak udah di file-file gitu ya. Maknyus. Lo ngiler nggak liat gue makan? Gila ini enak banget guys. Tepuk tangan dong, ya Allah. Hebat nih Tata. Ini komplimen banget loh Gue dibilang enak kaget. sama Bunda. Gue kaget. Gue nggak pernah tahu bahwa Tata tuh jago masak. Masya Allah Bun. Gue tanya lo kan ngakak-ngakak mulu ya. Iya. Preman kan dulu kan. Gue kan sama dia sama sebenarnya gayanya apanya. Kayak laki. Kok ternyata ke dapur gitu ya Bun? Ternyata ke dapur dan bisa masak ikan lagi. Enak. Semuanya enak guys. Tapi dari semuanya yang juara buat gue adalah selera gue ya. Semuanya enak, gak ada yang gak enak. Yang paling gue seneng adalah tumis kangkungnya. Top markotop. Enak banget. Semuanya enak, tapi yang paling gue suka adalah tumis kangkungnya. Karena gue suka bawang putih yang well done. Sambal terasinya juga enak. Kalau sambal kecap kan udah jadi. Ini sambal kecapnya buat Gurame. temennya si Oke. Gurame. Jadi dicocol-cocol itu loh Bun. Itu ngarang juga tuh Pak Bro yang ngarang ini. Cak. Ya emang pasangannya sama ini gitu.
Gue kalau lihat ikan gue inget bokap gue, karena bokap gue tuh seneng banget sama ikan. Itu selalu kalau minta sama gue ikan goreng, ikan goreng, ikan goreng. Jadi gue tiap hari ngegojeknya ikan goreng terus. Iya. Gue nggak bisa masak ikan. Jadi ntar gue bungkus buat bokap gue. Yes. Terus ini, lo vakum sekarang dunia musik? Masih, gue masih bikin-bikin lagu masih. Lagu yang kemarin yang terakhir yang gue bilang lo nggak kayak orang ngedumel tuh? Itu kan gara-gara lu bilang judulnya terlalu menyedihkan. Lu bilang ganti judulnya, lu nggak takut apa? Jadi akhirnya gue masih mikir gue ganti apa ya judulnya. Yang lu bilang bagus kan, tapi judulnya itu menyeramkan. Apa judulnya lupa gue? Nah itulah judulnya. Aku sakit. Wih lo, sakit lo. Lo emang sakit sih, sakit jiwa. Iya, jadi akhirnya gue mikir gitu, apa ya judulnya masih gue pikirin sih. Gue malah pengen ini loh Bun, produsin lagu yang waktu lo bikin di rumah itu loh, yang dulu sama Hyun Bin gue, zaman gue sama Hyun Bin. Si jodohku yang saya nggak tahu itu tuh. Bun kenapa nggak dijadiin sih? Ya kalau gue sih bisa aja ngejadiin. Terus Iya, gue suruh sayang kerja dong. lagi, pusing gue. Ya kan gue yang bikin liriknya kayak Sang Penggoda. Iya sih. Lo bikin ini aja musiknya sama Dul. Dul juga jago kan? Biar aja Dul yang bikin musiknya. PR lagi buat gua. lagi suruh kerja. Guys, aku tuh kalau disuruh balik ke studio tuh agak-agak yang kayak Tapi udah gitu loh. Dia keren sih. Dia perempuan, tough, mandiri. Dia bisa mixer segala macam. Dia mengerti. Jadi dia bukan asal bikin lagu, tapi dia tuh bisa operate kayak alat-alat itu loh, yang engineer, kayak engineer. Gue aja nggak ngerti kan, dia mengerti. Ini kurang ininya, kurang itu, dia ngerti. Parah ini emang. Smart dia. Ya, nggak ada lagi kerjaan dulu waktu itu Tapi kerjaan. lu belajar sama siapa dulu? Gue, Ah. siapa ya? Aku lupa ya namanya siapa ya? Kok tiba-tiba gue amnesia sesaat ya? Oh gitu ya bener. Maaf nih pertanyaan gue nih agak ngaco nih. Ya pokoknya belajar lah. Ya, belajar. Dapat ilmu lah ya. Ya, kalau komputer itu gue belajar sama dari Jasmala. Terus waktu gue bikin komputer dulu musik itu tuh pertama kali yang ngide untuk pakai komputer itu gue. Gara-gara gue ke rumah Dedi Jasmala. Nah, habis itu gue ngoprek sama Dedi Jasmala, diajarin bentar ya kan. Habis itu gue panggil guru yang emang udah biasa operate itu kalau nggak salah waktu itu di Edot apa sih Edot Oh, Pak Edot iya. sama Pak Simon lah ke rumah untuk operate itu ngajarin gue gitu. Oh Pak Edot. Pak Edot sama Pak Simon karena komputer kan dulu mantan gue nggak bisa gitu. Lupa ya namanya siapa ya? Udah jangan terusin ah. Oke, ini sekarang yang pertanyaan buat Tata Janeta nih ya. Perubahan lo kan jadi pakai jilbab sekarang. Seorang Tata sekarang pakai jilbab. Ada pengalaman spiritual apa sih sampai akhirnya lo berubah, atau misalnya lo momen apa turning pointnya kapan membuat lo akhirnya udah waktunya gue jilbaban lah gitu? Udah kepanasan ya? Enggak ya? Enggak, Oke. alhamdulillah. Gue pakai AC soalnya ya dia. Mulai dari ya namanya manusia kan pasti ada pasang surut, ada ujian-ujian dalam hidup ya kan. Nah gue merasa bahwa ketika kok mentok ya segala permasalahan gue itu ternyata mentok, dan hanya ketika gue bersujud dan menyerahkan kepada Allah ternyata gue bisa tenang. Itu awalnya. Itu gue mulai kayak koleksi-koleksi hijab kayak gitu loh Bun. Gue merasa ketenangan itu ada ketika gue mendekat sama Allah. Hanya Allah yang nemenin gue pada saat gue paling tersepinya gitu. Kayak nggak ada orang yang bantuin gue, nggak ada yang ngertiin gue gitu kan. Sampai akhirnya gue mulai memperbaiki diri gitu loh Bun. Salah satunya belum pakai hijab, mulai kayak ngoleksi hijab terus pakai tapi kayaknya gue nggak pantas nih gitu. Gue Ini udah Mamas Broto belum? udah. Terus? Terus habis itu gue mimpi. Gue dimimpiin, dan gue kan suka kayak lo ajarin tuh loh. Buka Quran. Istikharah Quran lo orang bilang. Istikharah Quran. Gue baca asal gitu ya Bun, dengan tidak sengaja gitu kebuka, yang keluarnya tentang hijab kayak gitu. Itu 2. Terus habis itu gue dimimpiin. Mimpinya tuh meninggal. Jadi kayak Panjang umur dong berarti lo? amin. Kan orang kalau mimpi meninggal kan panjang umur. Amin. Tapi kan ada ketakutan di situ, Bun. Ada ketakutan di mana gue mulai merasa bahwa oh my god gitu. Ya mati itu kan pasti gitu ya. Terus apakah aku akan mati dalam keadaan lebih baik atau enggak gitu. Jadi akhirnya
Bismillahirrahmanirrahim sih. Langsung gue memutuskan untuk nutup hijab. Itu udah mau dengan masuk banget berarti ya? Itu sudah. Udah. Terus Mas Batu langsung oke gitu? Enggak. Awalnya sih pagi-pagi gue turun, tapi itu bukan posisi lagi sedih ya Bun, enggak. Jadi bener-bener lagi duduk malamnya setelah mimpi, setelah masalah-masalah, ujian-ujian hidup. Lewat itu lagi baik-baik aja, gue lagi duduk belakang. Terus gue ngeliat kayak rumah, terus ngeliat anak-anak pada lari-lari, yang satu lagi ngapain. Bilang kok banyak banget ya nikmat yang Allah udah kasih ke gue gitu ya. Kok gue ngelakuin satu hal aja yang Allah perintahkan, kok gue enggak gitu. Jadi akhirnya mantep. Setelah itu pagi-pagi gue langsung berhijab, pakai baju panjang, belum bener mungkin ya saat itu. Pakai baju panjang, pakai hijab, terus semua orang melongo gitu. Adek gue melongo, tapi dipikirnya kayak cuman alah paling juga besok dibuka. Karena emang aneh menurut mereka, gue tiba-tiba jeder gitu loh. Gitu ya, langsung tutup gitu. Dan gue juga nggak kepikiran kayak gini. Ya udah Bismillah, gue ya Allah berkomitmen Bismillah, aku tutup dan nggak boleh sampai Insya Allah ya, jangan sampai gue buka lagi. Gitu kan, Bismillah. Terus gue tutup, Alhamdulillah sampai saat ini. Gitu. Oke. Nah, tapi sebelum itu lo udah masih sering nyanyi atau sekarang udah nggak nyanyi? Masih nyanyi kayak gitu. Pakai jilbab ini berarti masih ada yang memanggil lo untuk masih nyanyi ada beberapa. Tapi kemarin jujur Bun, ada beberapa bulan lalu ada tawaran kan Bun, nyanyi untuk acara private. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Gue bilang cuman 10 orang direksi gitu kan. Aku nggak usah sebutin nama perusahaannya. Syaratnya apaan emang gitu. Pas nyanyi jangan pakai hijab. 120 juta Bun, demi Allah. Terus aku langsung gimana ya, karena aku udah nawa itu ya, udah Bismillah gitu. Aku udah janji sama Allah, aku nggak mau memperdagangkan ibaratnya karena duit ya udahlah, nggak ada yang tahu juga gue buka gitu ya, karena gue udah niat gitu. Gue takut dosa juga gitu kan. Dan emang di hati tuh nggak ada kayak wah lumayan nih, cuma 4 lagu doang, gue buka bentar doang, nggak ada gue. Jadi gue langsung mohon maaf deh nggak. Siapa tuh bosnya tuh? Kurang. Coba 2 miliar pasti dibuka sama dia. Insya Allah enggak lah Bun, jangan lah Bun. Ya Allah, enggak lah. Jadi kalau 2 miliar lo nggak buka juga? Enggak. Bener nih? Insya Allah enggak. 5 miliar? Enggak. Oh, baiklah. Rumah lo yang pejaten aja dah. Ayo bercanda, mudah-mudahan ya Bun, mudah-mudahan Allah nguatin lah ibaratnya ya. Namanya kita nggak pernah tahu ya Bun ya. Yang penting niatnya aja dulu. Pengen lebih baik, walaupun gue masih banyak kurang, gue juga masih belajar. Tapi at least gue mencoba memperbaiki diri. Karena ternyata jawaban Allah itu, lo gimana mau hidup lebih baik kalau lo nggak memperbaiki diri lo. Itu di mimpi gue, di mimpi pada saat meninggal. Terus mimpi-mimpi itu ada, suruh memperbaiki diri segala macem. Akhirnya ya Bismillah gitu. Karena bener juga Bun, lo mau hidup lebih baik, tapi lo nggak jadi baik, mau gimana gitu, ya kan? Ya gue cobalah dengan hal-hal yang Bismillah yang Allah nggak suka, gue jauhin ya gitu Bun, gitu. Yang Allah suruh ya gue lakuin, walaupun belum ya Bun, masih jauh banget, masih belajar, tapi gue berusaha untuk jadi lebih baik. Gitu. Wow, udah sekarang pakai jilbab, penyanyi iya, sekarang punya warungnya warung Teh Tata ya. Next, udah punya kosmetik lagi kan, lipstick ya. Tapi Bun, punten, maaf Bun. Gue berhijab belum tentu gue lebih baik daripada orang yang berhijab. Maaf. Setuju. Enggak. Karena ini, kan tuh, tutup itu bukan jaminan. betul. Kan Betul. Enggak. Kebuka juga belum bukan jaminan dia orang buruk betul. kan gitu. Iya. Jadi gue nggak pernah merasa begitu ya. Ini untuk gue sendiri aja. Karena gue nawa itu sama Allah gitu. Jadi gue nggak mau dibilang wah berarti lo lebih baik, lo lebih bagus imannya. Enggak juga, belum tentu. Iya. Karena keimanan itu hanya Allah yang bisa menilai. Iya, karena banyak juga oknum yang tiba-tiba dia adalah penceramah, ustadz ya, ternyata dia pencabul ya kan, ternyata tukang cabul ya kan. Kita nggak bisa menjudge orang dari penampilan atau gelarnya apa, misalnya dia ustadz kayak atau dia mungkin dia pendeta segala macam ya kan. Kalau emang oknumnya emang buruk ya buruk aja gitu loh. Kalau emang dia emang belum pakai jilbab ya orangnya baik ya baik aja gitu kan. Nggak bisa kita karena Allah kan nggak bisa di kita bukan kita yang menilai baik-baiknya orang. Bener itu sih. Oke, next goals lo apa? Selain lo punya TJ kosmetik ya, lipstick ya, Tata punya lipstick TJ. TJ kan Tata Janeta ya. Berapa shade warna sekarang? Ada 4, coklat, nude, merah, sama lily orange. Orange tuh nude kayak punya lo itu. Kayak gitu warnanya persis. Kayak gini? Baru.
Kayak gitu. Iya, kayak gue belum pernah. Belum, Gue belum. punya yang nude, yang coklat, yang dan Sama coklatnya merah. enak say. Rasa baunya rasa kayak permen coklat. Jadi Iya, kalau berasa soalnya kita pakai lipstick kayak ini, kayak apa tuh? Kayak kita mau makan permen coklat ya. Iya. Karena Bunda putih, tapi yang coklat itu jujur aja nggak bisa semua orang pakai. Kayak memang harus yang kulitnya putih, Bun. Jadi akhirnya gue nggak produksi lagi yang coklat gitu. Karena banyak yang mungkin ya Yang suka kulitnya nude kayak ya, gue iya, gitu iya. ya. Lebih ke nude yang masih produksi sama merah dan lily orange. Oke. Gitu. Baik, next goals apa? Next goalnya apa ya? Sekarang tuh gue kayak nggak ngoyo ya Bun ya. Gue kayak nggak punya gini loh, nggak. Wah nanti tahun depan gue segini. Lebih ke Bismillah ya Allah, kalau misalnya gue dikasih rezeki, kalau masih bisa dikasih kepercayaan, gue pengen buka cabang biar bisa Wah, nambah iya, iya. orang-orang yang kerja gitu loh, buka lapangan kerja lah buat. Oh berarti lo harus siap masak banyak dong ya? Nah itu Bun, gue lagi rencanain gimana caranya biar dapat orang yang pinter masak. Gue turunin tuh resep biar gue juga nggak terlalu ribet Bun. Karena Berarti kalau yang pintar masak harus jadiin partner lo, karena Nah, kalau itu. bisa, kalau bukan partner lo kan jadinya nanti bisa kemana-mana tuh resep. bener. Tapi kita Bismillah aja lah Bun lah, biarin aja lah Bun. Kalau misalnya resep turun ke orang, beda tangan beda hasil Bun, beda rasa Bun. Biarin aja lah. Masa? Iya benar Bun. Karena kalau pengalaman restoran begitu ya. Iya. Karena susah juga Bun kalau nggak gitu. Punya rezekinya masing-masing lah, gue percaya gitu loh Bun. Apa-apa. Iya. Tinggal modalnya sekarang Bun, makanya gue mau ngajuin proposal. Tetep proposal lagi. Udah dia minta lagu lagi, sekarang bikin proposal lagi. Terus ini apa lagi nih? Apa? Oke. Ini yang pernah gue makan adalah siomay. Ini siomay ada di depan mata gue nih. Nggak afdol kalau nggak gue makan. Siomay. Kalau ini udah pernah gue makan ya guys. Bismillah. Ini pernah gue makan ya. Tapi kita ulangin lagi. Nah udah dingin nih. Buatan Tata juga nih ya. Ini pernah dibawain ke rumah gue dulu ya. Al yang makannya. Kan gue juga. Iya, gue nyomot kan. Iya. Ada tuh videonya di Kecapnya TikTok. nggak dipakein kecap. Gak usah, gini aja dah. Mantap Bun. Masih sama enaknya. Alhamdulillah. Nggak pakai jeruk ya Bun? Nanti merusak citra. Oh tidak. Enak malah somai Bandung tuh pakai jeruk. Oh itu gitu. enak. Ini Wangi. Bandung ya. Iya. Coba. Terakhir, doa buat Tata ya. Gue doain sukses. Amin. Terus ada lagu-lagu yang meledak. Tapi lo masih pengen nyanyi lagi? Nyanyi masih, tapi mungkin kayak lebih milih sih Bun. Dan memang lebih jadi kayak segmented gitu kan, karena gue udah hijab kan. Nah Jadi itu nggak tuh ya. semua- Lo nyanyi bener-bener berarti secara ekonomi tawaran bernyanyi berkurang. Oh iya, atau sangat nggak? berkurang. Karena orang Jauh. lebih seneng lo nggak pakai jilbab ya. Mungkin, nggak tahu ya. Gitu. Kayak kebutuhan panggung kayak misalnya, tapi sebenarnya banyak juga sih teman-teman yang masih nyanyi dengan berhijab ya. Kayak Tantri kan masih kan berhijab, mungkin dia band kan lagu-lagunya juga, karena lagu gua kan slow, banyak kan yang lagu-lagu galau gitu kan ya. Mungkin acaranya lebih ke gathering, dan ya nggak tahu sih kebutuhan orang, mungkin lebih senang kalau gua nggak pakai hijab, tapi ya gimana, aku kan sudah memutuskan berhijab, jadi memang agak berkurang kalau dari segi performance di panggung. Tapi alhamdulillah ternyata Allah membukakan pintu yang lain, melewati rezekinya kayak jualan makanan, jualan lipstik. Iya, iya, Alhamdulillah sih gue syukurin aja Bun, walaupun tidak sebesar dulu, jauh dari gemerlapnya panggung, dan gue pun mungkin karena kayak udah nggak terlalu peduli sama gemerlap itu ya, kayak ya udahlah gue jalan aja gitu, menikmati, enjoy. Jualan kayak gini, udah nggak pusing lagi gue sama nggak bukan kebutuhan gue lagi gitu. Gue udah bukan yang pengen mungkin juga di panggung. sekarang udah punya suami ya guys, jadi agak-agak lelo ya, agak-agak apa ya, udah mulai santai, tenang. Terus gini Bun, gue kan dari zaman dulu gue tuh nyanyi mulu kan. Mungkin saat ini di usia gue yang sekarang, ya Allah emang ngasih gue, udah lah lu nikmatin aja deh sama anak-anak, sama suami lo, gitu loh. Jadi udah rezekinya yang itu mungkin agak dikurangin, dilebihin di sini. Walaupun mungkin nggak segini ya, porsinya dikurangin, tapi ketenangan itu yang susah dicari kan. Gue lebih damai aja, lebih happy, deket sama anak-anak. Kan dulu kan nggak ada waktu. Iya. Tiap hari pergi ke sana ke sini gitu. Zaman enggak, kalau dulu mungkin laki lo nggak provide, kalau yang sekarang laki lo provide, jadi lo udah agak lebih santai gitu Iya, kan ya. betul.
ada sponsornya ya kan, lakinya bikin restoran ya kan. Alhamdulillah. Bikin lipstik ya kan. Alhamdulillah tuh ya kan. Jadi rezekinya akhirnya dirubah ke bentuk yang lain. Betul. Ya Ya, kan? kita sama-sama lah, aku sama suami kan kayak kerjasama gitu loh Bun, buat bagaimana caranya kita bisa mendapatkan rezeki dengan cara yang insya Allah gitu ya lebih dapat berkah gitu, kayak jualan rumah. Suamiku kan sekarang lagi seneng tuh. Iya, Mas Bro tuh katanya senang soal jual beli rumah. Betul. Jadi kita beli rumah yang udah perlu direnov, kita renov, nanti dijual. Nanti uangnya kita beliin lagi rumah, kita renov lagi, kayak gitu loh Bun. Kecil-kecilan lah. Iya, Tapi bahagia gitu, alhamdulillah tenang gitu loh. Iya. Tadi soalnya Mas Broto cerita kan ketemu gua gitu. Sekarang aku jadi mandor, Cek. Iya, dia lagi seneng jadi mandor sekarang. Iya. Ntar lo yang beli rumahnya ya. Gua lagi. Oke lah, ya wes aku doain mudah-mudahan usahanya sukses karena guys jujur makanannya enak banget, nggak bohong ya. Ini recommended banget, makanannya semuanya nggak ada yang gagal. And gua harus akuin bahwa Tata jago masak. Jago nyanyi nggak? Jago nyanyi pasti, jago nyanyi. Yang gua kaget dia ternyata jago masak juga gitu loh. Nggak semua orang kan bisa masak gitu kan. Iya, amin. Makasih Nggak loh, semua Bun. gua aja nggak bisa bikin. Jujur gue nggak pernah bikin ayam goreng, gue nggak pernah bikin ikan goreng, gue nggak pernah. Tapi jago masak juga, makanan Masak gue yang lain, kayak yang mungkin lebih kayak yang rawon, lebih kayak semur lidah, lebih kayak yang apa ya, makaroni skutel, apalagi gitu. Western lah. Ada westernnya, mungkin ada juga Middle East-nya ya kan, jadi bukan yang makanan yang Deso. Ini makanan deso loh. Iya, itu mungkin mbak yang di rumah gue bisa, makanya gue nggak perlu belajar itu karena mbak yang di rumah gue bisa. Jadi gue hanya mempelajari makanan yang dia nggak bisa, jadi gue yang masak gitu. Ya wes guys, mudah-mudahan sukses. Amin. Apa nih warungnya Teh Tata. Enak, top marko top, nilai 0 sampai 100. Yeay. Recommended. Terima kasih. Lo boleh kesini. Serius gue nggak bohong, beneran. Ya Allah, Masya Allah, thank you Bun. Lokasinya di Pasar Cipete Selatan, ruko nomor 4. Pokoknya patokannya putar balikan dari turunan Antasari. Turunan Antasari, pas putar baliknya tuh. Gitu. Pasarnya warna kuning pokoknya. Iya. Gue pikir dari dulu Gedungnya. pikir ini, tempat tuh di pasar ini pasar Cipete. Gue pikir tempatnya di pasar apa gimana? Emang ini pasar Bun, belakangnya pasar. Oh, baiklah. Beneran pasar ini. Tapi kan ada ruko-ruko. Ruko. Iya. Di rukonya lah di depannya gitu. Oke. Ya wes guys, and makasih udah ngikutin konten kita and see you in the next content. Bye bye. Bye bye.